Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Soleha kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Ananda Soleh Soleha, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 2 dan 3. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Yuk simak penjelasan dari Bu Desi ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ini disebut embun. Bagaimana embun terbentuk? Embun terbentuk karena proses pengembunan, yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Namun ketika siang hari, embun-embun menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Percobaan perubahan wujud benda. Tujuannya mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan: es batu, mangkuk, palu atau martil. Cara kerjanya yaitu: yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pecahkan es sehingga berukuran kecil-kecil. Yang ketiga, letakkan beberapa potong es dalam mangkuk. Yang keempat, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Biarkan selama 5 menit. Dan yang kelima, es batu mencair. Nah, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan, kalor atau panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Mencair merupakan salah satu perubahan wujud benda yang membutuhkan atau menyerap kalor. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain, peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mentega dipanaskan. 2. Logam dipanaskan pada suhu tinggi. Yang ketiga, lilin dipanaskan. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Timbullah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar golongan tua secepatnya menyatakan kemerdekaan. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta dan sampai di Jakarta pukul 11 malam. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Soebarjo bekerja.
Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan yaitu sebagai berikut. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Disebarkan melalui berbagai cara, yaitu menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, menulis pada tembok-tembok, disiarkan melalui radio, dan melalui berbagai surat kabar. Harian Soera Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Kemudian, peristiwa yang kedua yaitu sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adanya rapat raksasa di lapangan Ikade, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Kemudian adanya tindakan heroik di berbagai kota, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Berikut ini adalah beberapa tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah, yaitu ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Kemudian ada peristiwa heroik di Surabaya. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Kemudian ada peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Nah, dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator.
Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya yaitu antara lain ada Indes School, Aeropes Legion School, Hogone Burger School, dan Teknis Hoger School. Kemudian Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Aeropes Leger School, Marriott Gebert Leger Underwich, dan Handels Middlesbrough School. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta selain dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia, juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ayo tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu berikut. Nah, ini ada lagu Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar. Kemudian ada bentuk karya tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari, yaitu bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Indahnya hidup berbineka. Nah, pada pita atau lambang Garuda itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Nah, kalian harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian,
Kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah. Perbedaan itu layaknya warna-warni yang berpadu indah pada pelangi di langit yang cerah. Nah, ada indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya, bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Nah, selanjutnya untuk tugas siswa yaitu ada 2. Yang pertama, menyanyikan lagu Hari Merdeka, diikuti dengan gerakan. Nanti aspek yang dinilai ada artikulasi, ekspresi, dan penampilan. Tugas yang kedua yaitu mengerjakan buku paket tema 7 halaman 99, ayo menulis. Jadi yang menyanyikan lagu Hari Merdeka itu di video. Kemudian yang buku paket tema 7 itu dipoto. Kedua tugas tersebut dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Sekian pembelajaran dari Bu Desi. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.